Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 kelas 3I dengan anggota yang pertama Ipan Ferdiansah dengan NIM 200106131 dan yang kedua Dewi Rahmawati dengan NIM 200106151. Kami akan membahas mengenai materi waktu, jarak, dan kecepatan. Kami di sini akan membahas beberapa pokok pembahasan. Yang pertama, waktu, yang kedua, jarak, dan yang ketiga, kecepatan, serta yang keempat, hubungan waktu, jarak, dan kecepatan. Langsung saja ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu waktu. Waktu merupakan sarana yang paling dekat dengan kehidupan manusia sehari-hari untuk dikenal dan diketahui oleh anak atau siswa. Satuan waktu yang lebih kita kenal adalah jam, menit, dan detik. Hubungan antara satuan waktu yang satu dan satuan waktu yang lainnya adalah sebagai berikut. 1 hari sama dengan 24 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Contohnya teman-teman, suatu perjalanan dimulai dari pukul 7:20 menit dan berakhir pada pukul 23:35 menit. Pada hari yang sama, berapa lama perjalanan itu? Jawab, 23:35 menit itu dikurangi 7:20 menit. Hasilnya 16:15 menit. Nah, jadi lamanya perjalanan itu adalah 16 jam lewat 15 menit, teman-teman. Nah, langsung saja ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu mengenai jarak. Jarak adalah suatu ukuran numerik atau angka yang menunjukkan seberapa jauh suatu benda berubah posisi melalui suatu lintasan tertentu. Konsep jarak berkaitan dengan panjang garis terpendek yang menghubungkan dua titik. Dalam kehidupan nyata, sering kita berbicara tentang jarak. Misalnya, jarak Mataram ke Lembar itu adalah 26,8 km. Satuan jarak antara lain meter dan kilometer. Contohnya teman-teman, jarak kota P ke kota Q pada peta yaitu 3,5 cm. Nah, skala peta 1 berbanding 600.000. Tentukan jarak sebenarnya. Nah, jawabannya teman-teman, jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta dikali dengan skala, teman-teman. Nah, di sini jarak pada petanya 3,5 dikali dengan skalanya 600.000 cm, teman-teman. Jadinya yaitu 2.100.000 cm, teman-teman. Atau jika diubah menjadi kilometer yaitu 21 km. Jadi jarak kota P ke kota Q adalah 21 km, teman-teman. Penjelasan pokok materi selanjutnya akan saya serahkan ke teman saya yaitu Dewi Rahmawati. Baiklah, untuk materi kita yang selanjutnya ialah mengenai kecepatan. Kecepatan merupakan besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok panjang dan waktu. Kecepatan juga merupakan perpindahan yang ditempuh oleh manusia maupun sebuah benda di dalam jangka waktu tertentu yang dinyatakan di dalam satuan meter per sekon atau satuan ukuran panjang per satuan ukuran waktu. Untuk mengetahui kecepatan, maka dibutuhkan jarak yang nantinya akan dibagi dengan waktu. Ketika melakukan perjalanan dengan motor, kecepatan rata-rata 60 km per jam tidak berarti bahwa kita selalu berjalan pada kecepatan 60 km per jam, melainkan bahwa kita menempuh 60 km selama 1 jam. Kecepatan rata-rata adalah perbandingan antara seluruh jarak yang ditempuh oleh suatu benda terhadap seluruh waktu yang diperlukan. Contohnya yaitu jarak rumah Rano dengan sekolah adalah 300 meter. Jika Rano mengendarai sepeda ke sekolah,
maka Rano akan tiba dalam waktu 3 menit. Berapa kecepatan sepeda yang dikendarai oleh Rano? Kita dapat menjawabnya dengan menggunakan rumus V sama dengan S per T. V sama dengan 300 per 3 sama dengan 100 meter per menit. Jadi, kecepatan sepeda yang dikendarai Rano adalah 100 meter per menit. Adapun hubungan waktu, jarak, dan kecepatan. Salah satu dari waktu, jarak, dan kecepatan dapat ditentukan apabila dua di antaranya diketahui. Ada dua cara untuk menentukan salah satu dari jarak, waktu, atau kecepatan, yaitu yang pertama ialah dengan perbandingan. Jarak berbanding lurus dengan waktu, artinya jika jarak yang ditempuh semakin jauh, waktu yang dibutuhkan semakin banyak, sehingga untuk menyelesaikan masalah jarak dan waktu ini melalui perbandingan senilai. Kecepatan berbanding berbalik dengan waktu. Artinya, semakin besar kecepatan, maka semakin sedikit atau kecil waktu yang dibutuhkan. Sehingga untuk menyelesaikan soal yang berkaitan dengan masalah kecepatan dan waktu dapat diselesaikan dengan perbandingan berbalik nilai. Cara yang kedua ialah dengan menggunakan rumus. Hubungan jarak, waktu, dan kecepatan dapat dirumuskan sebagai berikut. S sama dengan V kali T, dengan ketentuan bahwa S sama dengan jarak, V sama dengan kecepatan, dan T sama dengan waktu. Contohnya, sebuah mobil dapat menempuh jarak 300 km dalam waktu 5 jam. Jika kecepatan mobil tetap, berapakah jarak yang ditempuh mobil itu dalam waktu 4 jam? Kita dapat menjawabnya dengan menggunakan rumus V sama dengan S per T, di mana B sama dengan 300 per 5 sama dengan 60. Jika mobil berjalan dengan kecepatan 60 km per jam selama 4 jam, maka jarak yang ditempuh mobil adalah S sama dengan V kali T, yang mana S sama dengan 60 dikali 4 dan hasilnya ialah 240. Jadi, jarak yang ditempuh mobil selama 4 jam adalah 240 km. Kemudian kita juga dapat menjawabnya dengan perbandingan senilai. Seperti yang terlihat pada tabel bahwa dalam waktu 5 jam, mobil dapat menempuh jarak 300 km. Dan dalam waktu 4 jam, mobil dapat menempuh X kilometer. Sehingga kita dapat menghitungnya dengan perbandingan senilai. 5 per 4 sama dengan 300 per X. 5X sama dengan 4 dikali 300 yang hasilnya 1200. Sehingga X sama dengan 1200 dibagi 5 dan hasilnya ialah 240. Jadi, jarak yang ditempuh mobil selama 4 jam adalah 240 km per selama 4 jam. Sehingga kesimpulan dari materi kita hari ini ialah satuan waktu yang lebih kita kenal adalah jam, menit, dan detik, yang mana satu hari sama dengan 24 jam, 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik. Dan jarak adalah suatu ukuran numerik atau angka yang menunjukkan seberapa jauh suatu benda berubah posisi melalui suatu lintasan tertentu. Satuan jarak antara lain meter dan kilometer. Adapun kecepatan merupakan besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok panjang dan waktu. Sehingga hubungan antara waktu, jarak, dan kecepatan
dapat disimbolkan dengan S sama dengan V kali T, yang mana S adalah jarak, V adalah kecepatan, dan T adalah waktu. Sekian presentasi materi kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.